Kita jumpa lagi di OTM Channel. Halo para pelajar sekalian, apa kabar Anda semua? Semoga selalu tetap sehat ya, dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan coba membahas soal biologi UM-UGM tahun 2005. Kita mulai dari nomor 56. Berikut adalah proses-proses yang terjadi selama peristiwa konjugasi pada spirogyra. Konjugasi adalah salah satu tipe perkembangbiakan secara seksual, di mana pada proses ini makhluk hidup yang melakukan proses ini belum jelas mana yang jantan, mana yang betina. Ya, nanti yang jantan kita berikan simbol yang positif, yang betina simbolnya adalah yang negatif. Ya, jadi langkah pertama, spirogyra yang berbeda jenis itu akan saling berdekatan dan akan membentuk tabung konjugasi. Nah, setelah terbentuk tabung konjugasi, maka nanti spirogyra jantan itu akan memberikan ya protoplasmanya ke spirogyra yang betina dan akan diikuti oleh peristiwa plasmogami, yaitu peleburan protoplasma sel menjadi satu dan diikuti karyogami, yaitu peleburan inti sel. Nah, setelah proses ini akan terbentuklah zigospora. Zigospora ini selanjutnya akan melakukan pembelahan menjadi 4 inti sel. Ya, 3 diantaranya akan mengalami degenerasi. Jadi hanya satu yang akan berkembang menjadi spirogyra yang baru. Jadi kalau kita kembali kepada soal, selama peristiwa konjugasi yang terjadi adalah yang pertama, plasmogami, peleburan protoplasma, kemudian berpindahnya protoplasma, lalu karyogami, dan terbentuk zigospora. Ya, jadi yang tidak terjadi adalah terbentuknya zoospora. Ya, jawabannya adalah alpha. Nomor 57, bagian jamur merang yang dimakan berupa, ya, jamur merang ini termasuk salah satu anggota dari jamur Basidiomycotina, ya, Volvariella volvaceae. Nah, ini adalah tubuh jamur merang. Ini adalah bagian yang bisa dimakan, ya. Jadi kalau dia masih muda, ini kita sebut namanya basidiokarp, tubuh buah. Bagian inilah yang bisa dimakan. Nanti kalau dia sudah menghasilkan basidium atau spora, nah ini biasanya sudah nggak bisa dimakan lagi ya, karena dia akan siap untuk melakukan regenerasi, yaitu dengan pembentukan spora. Jadi kalau kita kembali kepada soal bagian jamur yang bisa dimakan, nah yang A itu adalah penghasil spora, basidium ya. Basidiokarp itu adalah tubuh buah yang dapat dimakan. Conidium itu adalah reproduksi vegetatif pada jamur merang ini. Mycelium primer ini adalah benang-benang yang ada pada kaki dari jamur ini yang nantinya bisa membentuk hipa ya. Nah, ini berasal dari spora yang baru tumbuh dan memiliki inti sebanyak 1. Sementara mycelium sekunder ini berinti 2 yang merupakan peleburan dari 2 mycelium primer ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah bola. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang kecil yang terangkai berurutan dari luar ke dalam. Nah, ini kita sebut namanya tulang-tulang pendengaran ya. Cara mengingatnya adalah MIS, yaitu malleus, incus, dan stapes. Jadi kalau kita lihat di sini, dari luar itu ada martil, kemudian ada landasan, lalu ada sanggurdi atau stapes ya. Jadi kalau kita kembali pada soal urutannya adalah martil, kemudian landasan, sanggurdi ya, jawabannya alpha. Jaringan tumbuhan yang terdiri dari sel-sel dewasa yang dapat berubah menjadi meristematis. Nah, ini kalau kita lihat fungsi jaringan pada tumbuhan, epidermis itu adalah lapisan pelindung ya, dia berada di sebelah luar. Kemudian parenkim ini adalah jaringan dasar yang ada di hampir semua tubuh tumbuhan. Dan parenkim ini bisa bersifat meristematis. Kenapa? Dia memiliki organel yang kompleks. Dia bisa membentuk akar, ya, misalnya pada proses pencangkokan. Nah, itu datang dari parenkim ini. Parenkim ini juga berperan sebagai jaringan untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Kemudian kolenkim itu adalah jaringan penyokong yang bersifat elastis. Sklerenkim juga jaringan penyokong, tetapi dia bersifat kaku. Endodermis terdapat di antara korteks dengan silinder pusat. Nah, di sini terdapat pita kaspari yang berfungsi untuk membatasi zat-zat yang masuk ke silinder pusat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat pada soal ini yang bersifat meristematis itu adalah parenkim.
Protalium jantan pada Selaginella merupakan hasil pertumbuhan dari Selaginella adalah salah satu jenis paku heterospor. Untuk menghafal metagenesis paku, kita ingat kata rataje, ya. Ra itu spora, protalium, lalu kemudian zigot, embrio paku, ya. Protalium berfungsi sebagai gametofit, paku sebagai sporofit. Ini adalah metagenesis dari Selaginella. Jadi mikrospora itu adalah yang jantan, makrospora itu yang betina, dan nanti akan menghasilkan sperma dan ovum dan terbentuk zigot. Zigot kemudian tumbuh menjadi tumbuhan paku. Ya, jadi kalau kita kembali kepada soal, option A, sporangium itu adalah spora, kotak spora. Ya, di dalamnya ada kumpulan spora. Strobilus itu adalah kotak spora yang terletak di ujung batang. Sporofit itu adalah tumbuhan pakunya sendiri yang bertugas untuk menghasilkan spora. Mikrospora ini adalah antheridium jantan, nantinya bertugas untuk menghasilkan sperma. Mikrosporofil adalah daun penghasil spora jantan, ya. Jadi kalau kita lihat bentuk-bentuk sporangium pada tumbuhan paku ini, kita bisa bagi lagi, ya. Selain tadi ada strobilus, ada sorus, yaitu sporangium yang terletak di permukaan daun. Sinangium yaitu sporangium yang terletak di ketiak daun. Strobilus, ya, option B tadi, itu adalah kumpulan sporangium yang terletak di ujung batang atau di cabang batang. Lalu ada satu lagi, sporokarpium, yaitu sporangium yang terletak di dalam badan buah. Jadi kalau kita lihat soal ini, spora jantan atau protalium jantan itu adalah merupakan mikrospora. Ukurannya lebih kecil, ya. Jadi jawabannya adalah dadu. Ketika daur Krebs telah menyelesaikan 4 putaran lengkap, CO2 yang dibebaskan sebanyak. Nah, ini sebenarnya tahapan dari siklus respirasi aerob, ya. Nah, pada siklus Krebs ini, itu dia akan menghasilkan CO2. Satu putaran siklus Krebs akan menghasilkan 2 molekul CO2. Jadi kalau kita lihat pada soal, ketika siklus Krebs sudah melakukan 4 putaran lengkap, maka molekul CO2 yang dihasilkan itu ada sebanyak berapa? Berarti tinggal kita kalikan saja, 4 dikali 2 sama dengan 8 molekul. Jadi jawabannya bola. Obesitas atau kegemukan yang luar biasa pada orang dewasa terjadi karena penyimpangan pada kelenjar apa? Ya, jadi kalau kita lihat kelenjar endokrin ini banyak sekali, ya. Option A itu adalah kelenjar hipofisis. Ini sering juga disebut sebagai kelenjar pituitary atau master of glands. Dia adalah kelenjar yang mengatur seluruh kinerja kelenjar endokrin yang ada pada tubuh manusia. Kemudian option B, kelenjar adrenal, itu adalah kelenjar anak ginjal. Ada 3 hormon penting yang dihasilkan, yaitu aldosteron, berfungsi untuk mengatur elektrolit dalam tubuh, kortisol, hormon untuk mengontrol kadar gula darah, lalu gonadokortikokoid, ini adalah hormon yang mengatur hormon seks, yaitu estrogen, progesteron, dan testosteron. Kelenjar tiroid itu adalah kelenjar gondok yang bertugas untuk mengatur proses pertumbuhan pada manusia. Nah, kemungkinan inilah yang mengalami kelainan atau penyimpangan pada kasus obesitas ini. Kelenjar pankreas itu adalah kelenjar pencernaan. Ada 2 hormon penting yang dihasilkan, yaitu insulin dan glukagon. Ya, kedua hormon ini bertugas untuk mengatur kadar gula dalam darah. Kelenjar gonad adalah kelenjar kelamin. Pada pria ada testosteron dan androgen, pada wanita ada progesteron dan estrogen. Ya, jadi obesitas ini tadi kemungkinannya ada penyimpangan pada kelenjar tiroid. Kita lanjut lagi. Macam isolasi berikut yang bukan mekanisme isolasi prazigot adalah. Nah, mekanisme isolasi reproduksi ini adalah salah satu mekanisme terbentuknya spesies baru, ya. Isolasi reproduksi ini bisa terjadi dengan 2 cara. Yang pertama, isolasi prazigotik, yaitu mencegah terjadinya perkawinan individu. Isolasi ini dapat ditimbulkan sebagai akibat adanya isolasi ekologi. Kemudian ada isolasi tingkah laku atau perilaku, bisa juga isolasi mekanik, dan isolasi musim atau temporal. Kemudian yang kedua ada isolasi postzigotik, yaitu mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu atau hibrid yang telah dihasilkan. Isolasi ini dapat terjadi melalui inviabilitas atau kematian hibrid, bisa juga sterilitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid.
Jadi kalau kita kembali kepada soal, yang bukan mekanisme isolasi prazigotik, ya sesuai teorinya tadi, itu adalah sterilisasi hibrid. Ya, jadi jawabannya adalah dadu. Mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tauco adalah, nah ini adalah jamur dari golongan Ascomycotina. Banyak sekali spesies jamur ini yang bermanfaat bagi manusia, ya, diantaranya Aspergillus. Aspergillus niger itu adalah penghasil asam sitrat. Aspergillus oryzae ini adalah berperan dalam pembuatan minuman sake. Aspergillus wenti ini berperan dalam pembuatan kecap. Aspergillus soyae ini dalam pembuatan tauco. Aspergillus flavus, nah ini jamur yang bisa menghasilkan racun aflatoksin yang sangat berbahaya, ya. Jadi mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tauco itu adalah Aspergillus soyae. Nomor 65, kulit merupakan salah satu alat ekskresi pada burung. Nah, ini organ ekskresi pada makhluk hidup, ya, termasuk burung dan juga mamalia, itu secara umum adalah cara mengingatnya ginjal kupahat, yaitu ginjal, kulit, kemudian paru-paru, lalu hati. Nah, ginjal mengeluarkan urin dan garam mineral. Kulit itu berperan untuk mengeluarkan minyak dan kelenjar keringat. Nah, tetapi pada burung, kulit banyak mengandung kelenjar minyak, terutama pada kelenjar uropigialis yang terletak di daerah ekor. Itu sebabnya burung ketika istirahat dia suka meminyaki bulunya dengan menggunakan kelenjar ini dengan memantuk-mantukkan paruhnya, kemudian mengoleskan ke seluruh bulu-bulunya sehingga bulu-bulunya tetap terawat. Jadi kalau kita kembali kepada soal, kulit merupakan salah satu alat ekskresi pada burung, ini benar. Sebab kulit burung banyak mengandung kelenjar minyak, ini benar juga. Dan ini salah satu alat untuk merawat bulu daripada burung tersebut sehingga tetap bisa dipakai untuk melindungi tubuhnya dan juga bisa aktivitas untuk terbang. Jadi ini benar dan ada hubungan sebab akibat. Jawabannya alfa. Untuk mengantarkan impuls saraf dengan cepat, diperlukan adanya selubung mielin. Nah, untuk menganalisa soal ini, mari kita lihat dulu konsep teori daripada struktur neuron atau sel saraf. Nah, sel saraf ini memiliki banyak komponen-komponen, diantaranya ada dendrit. Nomor 1 itu dendrit menerima rangsang dari reseptor. Nomor 2, badan sel saraf bertugas untuk menerima rangsang dari dendrit. Nomor 3, nukleus mengatur seluruh aktivitas sel saraf. Nomor 4 adalah selubung mielin bertugas untuk melindungi akson. Nomor 5, nodus Renvier mempercepat jalannya stimulus. Nomor 6, terminal akson membentuk sinapsis dengan sel saraf yang lain. Nomor 7, protoplasma sebagai media metabolisme sel. Jadi kalau kita kembali ke soal, untuk menghantarkan impuls saraf dengan cepat, diperlukan adanya selubung mielin. Nah, ini kurang tepat. Karena untuk menghantarkan atau mempercepat jalannya impuls itu adalah peranan dari nodus Renvier. Sebab transmisi impuls saraf melintasi sinapsis melibatkan asetilkolin. Nah, mari kita lihat. Asetilkolin ini adalah merupakan suatu senyawa kimia yang sering juga disebut neurotransmitter. Merupakan gabungan dari senyawa kolin dan asetil koenzim. Dia berperan untuk menghantarkan atau mentransmisikan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya melalui suatu sinapsis. Jadi kalau kita lihat pada alasan soal ini, transmisi impuls saraf melintasi sinapsis melibatkan asetilkolin. Ini benar. Ya, jadi jawabannya salah benar, ya, dadu. Stomata merupakan struktur khusus pada organ daun yang berfungsi untuk menangkap cahaya dalam fotosintesis. Nah, mari kita lihat karakteristik dari stomata. Stomata adalah mulut daun, ya. Dia tidak memiliki kloroplas kecuali di bagian sel penutupnya, ya. Jadi stomata ini tidak berperan dalam proses penangkapan cahaya matahari. Dia berperan sebagai media atau jalan masuknya O2 dan CO2, terutama dalam kegiatan fotosintesis. Pada umumnya stomata terbuka pada siang hari saat fotosintesis. Nah, stomata, mekanisme membuka dan menutupnya itu bisa diatur dari faktor internal dan
eksternal. Ya, faktor eksternal misalnya cahaya. Cahaya bisa merangsang sel penjaga untuk menyerap banyak ion kalium sehingga cairan sel menjadi lebih pekat atau hipertonis dibandingkan dengan sel-sel epidermis sekitarnya. Akibatnya, air akan masuk ke dalam sel penjaga secara osmosis sehingga sel penjaga akan mengembang atau turgid dan stomata terbuka. Dan sebaliknya, ketika ion kalium keluar dari sel, maka sel-sel epidermis di sekitar stomata menjadi lebih pekat. Akibatnya, air dari sel penjaga akan berpindah secara osmosis ke sel-sel epidermis sehingga sel penjaga mengerut dan stomata menutup. Jadi kalau kita kembali kepada soal, stomata merupakan struktur khusus pada organ daun yang berfungsi untuk menangkap cahaya dalam fotosintesis, misalnya. Karena yang bertugas menangkap cahaya dalam proses fotosintesis itu adalah klorofil, ya, terutama nanti cahaya merah, biru, dan nila. Sebab pada umumnya stomata membuka pada siang hari dan menutup pada malam hari. Ini betul, ya. Ini betul karena ada rangsangan cahaya, ya, kecuali pada tanaman CAM. Seperti kaktus, justru stomata membuka pada malam hari, siang hari dia menutup. Jadi kalau kita lihat soal ini, salah benar, ya. Jadi jawabannya dadu. Pada tanaman sebangsa kaktus, posisi stomata tenggelam. Ya. Kaktus ini termasuk tipe tanaman CAM, Crassulaceae acid metabolism. Ya. Tanaman CAM ini, seperti halnya kaktus, itu stomatanya terletak di bagian bawah permukaan daun, tenggelam dan tersembunyi. Kenapa bisa seperti itu? Karena daun pada kaktus itu tidak ada. Ya, daunnya menyusut menjadi duri atau sering juga disebut namanya rudimenter, mengecil. Sehingga dengan menyusutnya daun, laju transpirasi pada siang hari bisa ditekan. Nah, itu sebabnya kaktus ini beradaptasi di tempat yang kering, panas seperti pada gurun, ya. Sering juga disebut namanya tanaman xerophyt. Jadi tanaman kaktus ini justru memacu pertumbuhan akar yang panjang dan menekan pertumbuhan daun. Ya, dengan adaptasi seperti itu, dia mampu bertahan di tempat yang kering. Stomata membuka pada malam hari dan menyerap CO2. Sedangkan siang hari stomata menutup. Ya, seperti kaktus, anggrek, nenas. Jadi kalau kita kembali kepada soal, tanaman kaktus posisi stomatanya tenggelam. Ini benar. Sebab stoma yang tenggelam pada tanaman kaktus itu dapat menurunkan laju transpirasi. Ini benar juga. Ya. Jadi pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Jawabannya alfa. Ikan air tawar mengeluarkan banyak urin sebagai upaya mengurangi kadar garam dalam tubuhnya. Nah, mari kita lihat hukum osmosis, ya, karena ini tidak terlepas dari hukum osmosis. Ini berlaku untuk semua makhluk hidup, terutama yang memiliki membran sel seperti tumbuhan dan juga hewan, termasuk juga manusia, ya. Nah, hukum osmosis mengatakan akan terjadi perpindahan atau difusi air melintasi membran semipermeabel dari larutan yang hipotonis mengalir ke hipertonis. Nah, tujuannya adalah untuk meniadakan perbedaan konsentrasi. Nah, ketika ikan berada di dalam habitatnya, yaitu air tawar, maka hukum osmosis ini akan segera berlaku. Demikian juga ikan yang hidup di air laut, ya. Nah, ini kita misalkan habitat dari ikan air tawar. Lalu ada seekor ikan mas yang hidup di sini. Nah, secara konsentrasi atau kepekatan larutan di dalam air tawar dan tubuh ikan mas ini, air tawar ini bersifat hipotonis. Jadi konsentrasinya rendah. Kemudian sel-sel di dalam tubuh ikan mas ini itu protoplasmanya bersifat hipertonis atau pekat, ya. Maka hukum osmosis mengatakan akan terjadi difusi air dari hipotonis ke hipertonis. Nah, itu sebabnya air dari tempat hidup ikan mas ini akan masuk ke dalam tubuh ikan mas melalui seluruh permukaan kulit dari ikan ini. Nah, air yang masuk ini harus segera dinetralisir. Ya. Caranya bagaimana? Dia minum air sedikit dan urin banyak. Itu yang dilakukan oleh ikan ini, ya.
sedikit minum, dan banyak mengeluarkan urin. Jadi kalau kita kembali kepada soal, ikan air tawar mengeluarkan banyak urin sebagai upaya untuk mengurangi kadar garam dalam tubuhnya. Ini salah. Kenapa salah? Justru ikan air tawar ini dia cenderung kekurangan garam. Oleh sebab itu dia akan mengabsorpsi garam secara aktif melalui insangnya. Jadi pernyataan salah. Sebab ikan air tawar berada dalam lingkungan yang bersifat hipertonik. Ini juga salah. Ya, dia berada di lingkungan yang hipotonik. Jadi kalau kita lihat alasannya salah, ya, pernyataan salah, jawabannya eko. Selama proses respirasi seluler, energi dihasilkan dari perubahan molekul ATP menjadi ADP. Ya, kalau kita lihat tahapan proses respirasi aerob itu dimulai dari glikolisis, ya, kemudian dekarboksilasi oksidatif, lanjut ke siklus Krebs, kemudian rantai transfer elektron. Nah, selama tahapan respirasi ini ada proses pembentukan energi ATP. Energi ATP itu terbentuk melalui proses fosforilasi. Ya, fosforilasi adalah proses penambahan fosfat ke senyawa ADP, adenosin difosfat, menjadi ATP, adenosin trifosfat. Ini namanya fosforilasi. Di glikolisis itu ada fosforilasi tingkat substrat. Demikian juga di siklus Krebs terjadi fosforilasi tingkat substrat. Tetapi pada rantai transfer elektron terjadi fosforilasi oksidatif, ya, karena di sini ada oksigen yang berperan dalam proses pembentukan ATP. Jadi kalau kita kembali kepada soal, selama proses respirasi, energi dihasilkan dari perubahan ATP menjadi ADP. Ini salah. Ya, ATP justru terbentuk dengan penambahan gugus fosfat ke ADP, sehingga terbentuk ATP. Ya, kalau ATP berubah menjadi ADP, ini justru disebut namanya defosforilasi, ya, atau penguraian atau hidrolisis ATP. Ya, jadi pernyataan ini salah. Sebab energi yang dihasilkan pada proses respirasi berasal dari pemutusan ikatan gugus fosfat pada ATP. Ini juga salah. Ya, jadi pernyataan salah, alasan salah, jawabannya eko. Kesalahan transkripsi oleh RNA transfer. Nah, mari kita lihat konsep dalam sintesa protein. Ya, ada dua langkah utama dalam proses ini. Pertama yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pembentukan mRNA atau RNA duta. Proses ini terjadi di dalam inti sel dengan dibantu katalis RNA polimerase. Ya, jadi kalau kita lihat pernyataan soal, transkripsi dilakukan oleh RNA, ini salah. Ya, transkripsi itu dilakukan oleh DNA. Langkah yang kedua adalah translasi. Translasi adalah proses pembentukan asam amino menjadi protein melalui proses penerjemahan kodon oleh antikodon. Jadi proses ini terjadi di dalam ribosom di sitoplasma. Jadi kalau kita kembali kepada soal, proses transkripsi oleh RNA transfer ini salah. Ya, yang melakukan transkripsi adalah DNA. Sebab proses transkripsi urutan kode genetik dari DNA itu dibawa oleh RNA transfer ke ribosom. Ini juga salah. Ya, jadi yang membawa kode genetik itu RNA duta, bukan RNA transfer. Ya, pernyataan salah, alasan salah, jawabannya eko. Karakteristik hewan yang termasuk dalam filum Coelenterata adalah, nah mari kita lihat karakteristik dari hewan Coelenterata, hewan berongga, ya. Salah satu ciri khasnya adalah hewan ini memiliki zoilum atau rongga. Ini menjadi ciri khas dan dasar klasifikasi dari hewan ini dari semua hewan invertebrata. Yang kedua, dia memiliki tubuh simetri radial. Ya, simetri radial itu berarti sumbu tubuhnya dia lebih dari satu, ya, membagi dua bagian yang sama. Kemudian bersifat diploblastik, hanya memiliki dua lapis embrionik. Memiliki tentakel atau lengan. Yang kelima, memiliki alat penyengat, ya, namanya disebut nidoblast. Ini sebagai alat untuk menangkap mangsanya juga. Dan ada gastrovaskular, ini sekaligus sebagai sistem pencernaannya juga. Tidak memiliki anus, jadi lubang anus sama mulut sama. Bentuknya ada yang polip, ada yang
medusa ya. Ada yang pasif, ada yang aktif bergerak. Jadi kalau kita kembali kepada soal, filum Solentrata cirinya yang pertama bersifat diplomastik, betul. Kemudian memiliki tentakel atau lengan, betul juga. Nomor 3 memiliki sel penyengat atau kita sebut namanya endoblas. Nomor 4 memiliki sel-sel amoeboid. Nah, ini salah. Ini adalah ciri dari porifera, hewan berpori ya. Sel-sel amoeboid ini nanti fungsinya untuk menghantarkan nutrisi ke sel. Jadi nomor 4 salah ya. Kuncinya adalah alpha. Tumbuhan berikut yang termasuk dalam famili Arecaceae. Arecaceae itu adalah termasuk famili palma-palmaan ya, atau tumbuhan palma yang anggotanya cukup banyak ya. Mari kita lihat karakteristik dari tumbuhan ini ya, termasuk famili palem-paleman. Batangnya lurus, tidak bercabang. Kemudian batang beruas, tidak berganglion. Akarnya serabut, berdaun majemuk. Bunganya berbentuk seperti karangan bunga mayang ya, contohnya seperti kelapa ya. Jadi yang termasuk dalam famili Arecaceae ini kita bisa lihat Cocos nucifera termasuk itu kelapa ya. Kemudian Arenga pinnata atau aren, Elais guinensis ini adalah kelapa sawit. Kemudian Areca catechu ya, atau pohon aren. Nah, ini semua anggotanya ya. Jadi semuanya betul, jawabannya Eko. Seorang laki-laki normal menikah dengan wanita karir buta warna. Anak perempuannya yang normal menikah dengan laki-laki buta warna. Kemungkinan anak yang lahir dari perkawinan anak perempuan tersebut adalah, nah, mari kita analisa soal ini. Yang pertama, pria normal itu berarti notasinya XY atau XB besar Y. Menikah dengan wanita karir berarti XB besar XB kecil ya. Di sini kita lihat notasi dari parental pertama ya. Laki-laki normal menikah dengan wanita carrier buta warna ya. Ini gametnya ada 2, yang perempuan juga ada 2 ya. Maka kalau kita lihat keturunannya ada 4 ya. Kalau kita lihat di sini ada perempuan normal, perempuan carrier, laki-laki normal, laki-laki buta warna ya. Nah, sekarang soal ini mengatakan anak perempuannya ya, anak perempuan dari pernikahannya itu berarti yang ini. Ya, itu berarti anak perempuannya itu normal homozigot ya. Normal homozigot. Nah, ini menikah dengan laki-laki buta warna. Kita buat lagi notasi persilangannya. Jadi laki-laki buta warna yang ini menikah dengan perempuan yang normal homozigot. XB besar XB besar ya. Gametnya 2 dan 1. Maka kalau kita lihat keturunannya ada perempuan carrier XB besar XB kecil dan ada laki-laki normal. Ya, kalau kita lihat rasio fenotipnya di sini dari persilangan perempuan normal dengan laki-laki buta warna, kita bisa lihat bahwa perempuan carrier dengan laki-laki itu 1:1 ya. Jadi 50% wanita carrier dan 50% pria normal. Jadi kalau kita kembali kepada soal ya, wanita carrier 1, pria normal 1 ya. Berarti nomor 1 50% perempuan normal, ini salah ya. 50% perempuan karir itu yang paling tepat ya. Kemudian nomor 4 50% laki-laki normal ya. Jadi yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Jawabannya Charlie. Bahan-bahan yang termasuk sebagai pencemar atau polutan di udara adalah, nah, mari kita lihat klasifikasi polutan udara. Itu termasuk timbal, asbes, karbon monoksida, nitrogen, sulfur oksida, CFC atau ini bahan pendingin untuk AC ya, hidrokarbon, senyawa organik volatil, partikulat radikal bebas. Polutan untuk air antara lain ada minyak, deterjen, pestisida, pupuk, limbah cair dari industri, boleh juga dari rumah tangga ya. Jadi kalau kita kembali kepada soal bahan-bahan yang termasuk polutan atau pencemar udara, nah kalau kita lihat dari option ini, nomor 1 itu minyak, itu adalah pencemar untuk air ya. Pestisida juga pencemar air atau di bidang pertanian juga bisa ini ya.
Jadi 1 dan 2 salah. Timbal ini termasuk polutan udara. Asbes juga ya. Jadi kalau kita lihat yang benar hanya nomor 3 dan 4. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.